Apa? Seru. Galak ini orang. Preman kayaknya tuh. Aku adalah preman. Lah kenapa dia tiba-tiba ngomong begitu? Kok jatuh? Tempat apakah ini? Aku telah menemukan suatu tempat yang mau buang. Nggak ada, udah nggak ada. Udah habis. Di bawahnya. Oh. Juga di mobil. Iya. Guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Kapan sih gue tonton? Ya bang, tinggi amat ini. Makan apa nih yang bisa tinggi gini sih? Nasi ulam kayaknya. Kalau makan nasi ulam bisa setinggi ini. Percaya nggak percaya loh, mobilnya nih si mantap. Kalau ada sampai 3 loh tukang ininya, apa namanya, tukang pompa ban yang kerja. Sigau aja, satu pun nggak ada yang ngerjain. Mau gimana reaksi di area sampai 44.000 ya, karena itu make it or break it moment. Dan kemarin sempat saya tulis ya tesis di target community, di mana saya bilang untuk cycle ini ya maksimum download Bitcoin itu ke 44.000 sampai itu evaluasi di total 3 saya bilang maksimal itu dropnya ke 500 miliar ya, oke. Untuk total 2 ya saya bilang maksimal yaitu di 700 miliar, yaitu adalah batu. Jadi it means ya Ethereum mungkin revisit lagi low 2000 sebelum akhirnya baru 1, karena itu kita lihat ya transaksinya adalah correction di bulan mana. Oke, ini banyak yang kita pisah dulu. Harus kita kasih. Kita nggak tahu kalau jadi kan banyak review kan, banyak yang awesome gimana. Jadi kita bahas. Tapi kalau kita bahas yang itu nanti apa kita akan bahas nanti. Strategi yang mungkin pernah di mana pun. Jadi kalau sampai strategi ini keluar
kenaikan yang sangat tinggi. Kita lihat di YTX, LMR, Light, dan AVX dan lain sebagainya. Ya. Ada kecenderungan ya para pemain-pemain ini mereka nunggu dulu lah buat tulis katalis ya, supaya harga ini bisa pumping sehingga mereka bisa exit ya, di harga lebih tinggi. Biasanya bikin acara dulu ya mereka ya. Acara dulu. Karena dari Agustus 2024 saya lihat dari platform ini Inside Unlock ada beberapa hal besar ya yang terjadi. Pertama, SUI. Kita lihat SUI di Agustus 1 Agustus ini unlock 64 juta ya, koin SUI itu 2,56%. Jadi click unlock di 1 Agustus 2024 yang mana dia unlock ya, secara dollar value itu 54 juta. Itu sangat besar. Dan harusnya ya, click unlock itu kan wah beres ya, unlock. Tapi kita lihat price action SUI yang di bottom ya, itu justru naik 140%. What happened? Ya, berarti harga mengalami kenaikan karena developer jadi membutuhkan suatu katalis bullish ya, untuk at least mereka bisa exit di harga yang lebih tinggi. Dan around the time ya, kita lihat what happened ya, beberapa personality ya, di crypto yang gede seperti Edukang dan juga Raoul Pal. Ini kan satu aja ya, satu aja. Jadi ceiling the SUI ya, ekosistem. Kemudian ya harga mengalami kenaikan. Jadi kita bisa melihat ya, adanya potensi kenaikan harga dengan cliff unlock dan kita tahu kapan itu terjadi dan naratif behind cliff unlock itu apa. Ya, di event. Betul. Ya, tapi kalau kalian mau tahu cliff unlock selanjutnya yang apa lokasi kita masih strateginya pisangnya enggak? Ya, kita ada gimana cara kalian manjat pohon pisang untuk ambil pisangnya. Ya, karena mungkin ya ini ada dua ya, sedikit contoh juga. Avalanche ya di 20 Agustus ini unlock 2,42% dan yang terjadi justru up 32%. Karena kalau kita lihat ya, scraping data yang terjadi adalah ketika 22 Agustus apa sih yang terjadi? Ya, Avalanche ini bekerja sama dengan Grayscale ya, launches investment fund for Avalanche token. Itu akhirnya meningkatkan harganya sampai 30%. Ya, cuman untuk apa ya? Possible play di cliff unlock September. Jelas kan? Bisa kita share di sini. Oke. Jadi itu strategi ya, cliff unlock. Dimana developer orang tuh kira developer akan buang, bisa betul dia buang, tapi jangan pump dulu sekali. Yes. Jadi developer ini kan ya orang-orang yang mereka butuh duit gitu. Kita ngomong apa developer butuh duit. Jadi kan kalau mereka cliff unlock, mereka akan bayar beberapa influencer atau mereka kasih data alokasi. Ya, yes. Pas pakai 20% dari SUI, jadi cliff unlock dia naik dia. Next bisa dibuat acara. Nah, ini kita kasih apa? Puzzle-puzzle ya. Jadi kalau kalian cari market di sini, kalian bisa cek nanti karena kalian tahu acaranya dibuat di mana, di Korea nih, kalau dibuat acara. Ya, ini ada di yang cliff unlock gitu. Kalau tahu ya di sini. Yes. Di Korea blockchain week. Di Korea blockchain week. Jadi itu strategi kita mainkan. Jadi sederhana misalnya ada uang 100.000 ya kan, kayak cliff unlock 20% mulai itu ya. Strategi sederhana ya. Itu easy money to make. Cliff unlock sekarang, cliff unlock sekarang. Tapi kalau di Indonesia nanti ada keluar lagi bahasa oh, ini strategi saya. Kalian tahu nggak strategi topik cliff unlock ini? Ya. Jadi kita akan share apa-apa yang kita ketemu di market di sini, tapi edukasi kita share secara gratis. Ya. Pengaplikasiannya seperti apa di market, of course kita ada share di private community ya. Takutnya di dalam mana? Dalam mana sih? Jadi nanti kita buat aplikasi ya, karena kita terinspirasi sekali dengan informasi-informasi yang bisa dibagikan contoh seperti terminal Google. Kita pengen format seperti itu untuk informasi terbaru seputar itu. Jadi kalau jangan lupa kalau mau kita ya, kita share gratis, edukasi juga kita share gratis setiap hari. Ini Discord ya bro ya. Jadi jangan lupa untuk join Discord kita gratis, lu dapat 3 hari yang terbaru, makroekonomi, kripto dan edukasi terbaru. Ya, oke share. Kita mau bahas lagi kita secara ini lagi sangat lagi ya. Dan sangat menarik kalau kita sudah lihat ya, dari data grafik ya, Ethereum, Bitcoin. Di mana ini menarik. Ini data yang sangat menarik. Dari crypto kita lihat setelah the merge-nya Ethereum ya, yang terjadi di 2022. Ethereum ini malah turun ya, against Bitcoin. Dan juga setelah mereka mengalami yang namanya Bitcoin upgrade, mereka juga turun lagi ya, ETH-BTC. Ini malah menarik ya, Bitcoin secara keadaan ya nggak pernah apa-apain, tapi Ethereum upgrade terus ya, mempercantik diri dan nggak pernah diri. Jadi itu yang terjadi. Kalau sekarang price action wise, saya masih percaya ya, low 2000 itu adalah cycle bottom untuk koreksi kali ini ya. This be the bottom for Ethereum. Yang revisit lagi ya, weeknya di sini di 2000, low konsolidasi ya, banyak orang yang menyerah dan I think that's the bottom ya. Karena saya pun masih nambah exposure Ethereum sampai di low 2000-nya. Itu adalah saya bilang cycle opportunity, karena kalau Ethereum udah bisa bertahan di area ini ya, sampai ya turun, itu jangan harap ya, semua orang punya harapan ya. Karena Ethereum is a very sophisticated brand ya, sulit untuk membangun suatu apps di sana ya. Dan ini hanya untuk tempat ya para pemain besar. Jadi teman-teman, not financial advice, tapi saya rasa $2.000 di Ethereum ini adalah area yang sangat bagus ya, menambah exposure. Kalau teman-teman percaya jangka panjangnya aset bisa ke 5.000 bahkan 10.000, itu ada chance 5x dari sana. Exposure jangka yang sangat panjang gitu. Nah ini teman-teman mungkin banyak yang gue pengen survei dulu teman-teman semua di sini, mereka rata-rata coba dulu bisa lihat juga di apa live chat ya. Teman-teman ini dari cycle itu kalian share tahun kalian pertama kali kripto kapan, pertama kali terjun ke marketnya kapan, supaya kita bisa gambaran itu pas mana ya. Jadi bisa melihat kalian juga kalian tahun berapa kalian itu pertama kali masuk market itu 2000 tahun ini bang, macam-macam ya kalau kemarin 2013 bohong, tapi itu bohong 2008. Gimana sih perasaan lu pertama kali cycle kripto pertama itu seperti apa? Ya kalau saya sukses ya, tapi bukan mau begging ya. Tapi memang ada faktor timing yang bagus ya dalam masuk ya. Yang mana memang dulu tidak terlalu heavy ya bro, di trade. Karena yang saya lakukan itu adalah very spot heavy ya. Saya melihat mana sih ya naratif-naratif tertentu yang bisa mengalami kenaikan yang berkali-kali lipat. Dan saya punya patience ya, kesabaran dan strategi yang nggak mau kalah. Jadi kita harus punya conviction yang sangat besar terhadap sesuatu dan let it run ya. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi memang apakah mudah bagi semua orang? Yang mudah atau enggak itu relatif ya. Tapi memang ilmu-ilmunya itu akan saya rasa selalu berkembang ya, dari waktu ke waktu. Bahkan kita pun setiap hari selalu develop new thinking ya bro, supaya teman-teman bisa ya menaklukkan market ya secara efektif ya, dan bisa menang di sini. Karena semakin lama semakin sulit sebenarnya. Nah, challenge pertama lu awal trading sendiri itu apa yang lu ngalamin paling sulit waktu itu? Ya karena dulu pribadi itu pribadi mulai ya, keterbatasan modal. Oke, jadi sekarang lu gimana? Teman-teman keterbatasan modal lu kan minjem pacar. Ya jelas pertama kalau kita yakin ya sekali dan kita tahu ilmunya, ya selalu ini bro ya, jalani dulu aja ya, berani dulu aja. Karena kalau saya nggak punya modal itu kadang bisa membuat kita nggak berani ya, tapi bukan berarti jangan diartikan aneh-aneh ya, oke saya harus pinjem ya, third party dan sebagainya, jangan. Tapi kamu bisa pakai dana yang benar-benar emang gak kepake, dan keterbatasan modal itu malah bisa jadi kayak dorongan ya, motivasi kita untuk belajar dan juga nambah ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, gue pengen tahu bro, kan gue itu mendirikan akademi kripto di tahun 2022 ya, tepatnya di bulan Desember ya. Di sini siapa yang dari Desember coba kalian ketik saya di chat, kita mau bikin apa? Kita mau
ngobrol lebih interaktif lah, seru. Masih kalau kali ini. Gue pengen tahu kalian tuh levelnya di mana dan di mana kita bisa bikin konten-konten itu lebih bagus ke depannya ya. Jadi coba kalian teman-teman, siapa yang 2022? Coba chat saya. Oh banyak loh. Dan dari yang teman-teman yang kenal Archie dari ya sekitar 1 sampai 2 tahun lalu, kira-kira kalian tuh profit berapa dari edukasi yang gratis dari mungkin dari margin call, dari YouTube, atau bahkan dari yang member Archie itu berapa? Ya nggak apa-apa ya, lanjut apa? Dari 2022, oke saya. Wah ada OX game, untung 5M. Wow, 8 kali porto 40 juta. Jadi banyak ya teman-teman yang udah profit. Nah, kalian itu rata-rata biasa di sini profit kenapa? Maksudnya, apakah dari kalian main di altcoin, apakah kalian ada mungkin kalian bahkan bikin coin mungkin? Ya, teman-teman. Atau dari mana? Dari ini juga bisa. Oke, banyak ya. Jadi teman-teman dari kecil tapi ada yang 15 juta, ada yang 128 juta, 2.000 dolar. Tapi ya gue rasa banyak yang berubah ya hidup. Karena untuk orang yang gaji UMR bisa untung 20 juta, untung 30 juta itu sangat benar pakai. Benar. Gimana pengalaman lu sendiri dalam mengelola waktu itu gaji UMR sebagai dosen itu bagaimana? Bro, kalian dulu bisa mulai start seperti kalian ya dari gaji UMR. Gimana itu? Pertama saya selalu punya mindset bahwa active income, bro ya, passive income sama portfolio income itu 3 hal yang berbeda. Jadi ya, meskipun porto saya udah grow ya waktu itu ratusan juta bahkan sampai miliar, ya, itu saya terus compounding di market ya. Yes. Dan saya cukup hidup dengan gaji. Ya. Jadi gak balance sebenarnya. Ya. Karena saya hidup relatif frugal dan porto terus berkembang. Ya. Bahkan sampai setelah ya, porto saya naik berkali-kali lipat, itu saya actually nggak ngerti itu duitnya bisa buat ngapain di luar. Ya. Ya, sampai akhirnya ya saya cash out ya, untuk jadi mati hasilnya setelah beberapa tahun. Tapi yang saya rasakan itu saya selalu bisa memisahkan ya, antara uang saya di portofolio dengan uang saya di gaji. Ya. Karena kadang emang nggak masuk akal. Ya, kita bisa trading, ya, hitungan beberapa detik itu udah gaji. Ya. Ya. Tapi kita dalam beberapa detik juga bisa floating kehilangan gaji kita. Jadi kalau mental barrier-nya di situ nggak kita set secara tepat, ini duit buat apa? Karena duit fiat dan juga your crypto coins is two different things. Ya. Jadi jangan sampai terkena ya, yang namanya berbagai bias ya, kecacatan berpikir wah, misalkan porto saya naik nih ya berkali-kali lipat. Oke, saya langsung bisa beli ini beli itu. Karena itu kan unrealized juga kan. Benar, unrealized juga. Besok juga bisa hilang. Ya, betul. Ya, saya bilang ya di buku crypto trading psychology itu bias cangkir kopi namanya. Ya. Karena market itu keadaannya kan selalu dinamis. Kadang kita gini, saya mau trading ya, supaya ini bisa buat bayar makan. Saya mau trading biar duit buat ngopi. Ya. Kamu kalau punya mentalitas seperti itu ya, sampai kamu bisa trading meski lahan rumah. Karena keadaan market itu sangat dinamis. Jadi kalian tuh bisa gulung gitu. Jadi misalnya kalian hot hand fallacy. Jadi itu adalah kesalahan logika dalam berpikir ya. Ketika kalian merasa, oke, gue berhasil gandeng uang gue dari 50 ke 100. Oke, 100 bisa 200, 200, 300. Tapi kalian nggak pakai money management benar. Yes. Akhirnya setiap posisi yang kalian lakukan, kalian all in berharap gulungannya selalu sama. Karena ya, ini kata Warren Buffett ya, never lose money kan. Rule number 2, never lose money. Apapun yang dikali dengan 0, ya teman-teman harus tahu. Apapun yang dikali dengan 0 itu 0. Jadi kalau lu ambil resiko semua porto lu satu posisi, sooner or later mau tesis lu sebagus apapun. Karena gini, market itu dia turun bukan berarti tesis lu salah. Yes. Lu bisa kebakar semuanya. Ini bahkan ada ini gue baca satu komen Prakoso bro. Dia bilang, terima kasih dulu member, sekarang gue kerja jadi research analysis salah satu hedge fund. Oh, terima kasih. Bahkan kalian belajar dari ilmu yang gue sharing aja, ada yang bisa berhasil jadi research analyst ya, dan mungkin ya hidupnya sekarang berubah gitu ya. Yes. Jadi mungkin ini bro yang penting memang diversifikasi ya. Ini mungkin lainnya bisa di switch di sini. Karena ya ini yang menariknya di AT ya sebenarnya. Karena kita selalu kasih teori-teori yang ya teman-teman nggak bisa temukan ya di tempat lain. Karena kita bagi orang saya diversifikasi nih. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita deep dive, diversifikasi itu ada 3 ya. Naratif diversification, cap diversification, atau time diversification. Naratif diversification ini kita bisa berinvestasi ke 2 naratif di saat yang bersamaan. Misalkan kemarin di satu saya investasi ke spatial computing dan AI. Nah, spatial computing misalkan ngambil render dan juga live game. AI ya, di Bitensor dan juga Singularity misalkan itu bisa. Tapi kita juga bisa sebenarnya buat strategi di mana kita terapin yang namanya cap diversification. Ya. Jadi kita misalkan oke, saya mau RWA aja, tapi saya di RWA itu invest di low cap, medium cap dan juga big cap. Itu juga bisa. Ya. Dan juga time diversification itu tentang masalah kapan teman-teman harus exit. Yes. Jadi diversifikasi itu memang penting. Tapi jurus dan juga strategi ya, terutama di market crypto dan altcoin itu berbeda-beda. Ya, jadi itu yang harus teman-teman memang pahami bro. Ya, jadi apakah lebih baik ya kita berfokus ke satu naratif dengan membagi? Karena itu yang saya lakukan. Ya. Saya dulu menggunakan strategi yang namanya ini ya. Cap naratif dan juga cap diversification ya. Jadi naratif diversificationnya pada saat yang sama ketika 2021 dulu saya very heavy on NIM. Kenapa? Karena NIM dulu it was a big naratif ya. Dan saya diversify ya ke beberapa cap ya. Mostly saat itu semua itu adalah low cap ya. Ya, ke 10 koin. Nah, ini kan kemarin dia bilang kan, oh apa Januari itu tidak alt season. Coba boleh share loh. Yang saya pernah sharing di Januari tentang alt season ya. Jadi Januari itu semua udah naik 80%. Ya benar. Karena memang kita bilang ke teman-teman, ada kok ya di YouTube, ya. Ada kok juga di webinar. Kita buat webinar di Desember tahun 2023 ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya. Itu webinarnya judulnya ini bro, Bitcoin to altcoin switching time. Akhir tahun lalu kita bilang dipastikan bro ya, alt season itu Januari 2024. Jadi alt season akan mulai Januari 2024. Dan kalau teman-teman lihat ya, apa sih ya yang terjadi selama Januari sampai Maret ya. Kita lihat Januari sampai Maret naik 74,33%. Ya, actually lebih ya. Dari valuasi berbagai aset altcoin pada saat itu dari 450 billion ke 800 billion. Dan kita capture juga ya berbagai naratif seperti spatial computing, AI ada tahu, spatial computing kita capture ya, render dan berbagai ini RWA ada juga Ondo dan lain sebagainya. Jadi yang kita bilang pada saat itu bro, kita bilang oke, Maret dan juga April upon alt season itu adalah kelanjutan dari alt season call yang udah kita lakukan ketika Januari. Jadi Januari kita udah ngomong dulu nih. Oke, Januari bakal alt season ya. Dan sampai Maret April. Yes, keberlanjutannya. Dan kalau sekarang ini ada koreksi, itu adalah koreksi dari ya sequence alt season yang udah kita call dari Januari. Ini kali bilang kan, Yufan, betul banget ikut webinar bayar sendiri dan porto up 150% dari webinar. Ini sekarang banyak yang Ondo rakul. Ondo sudah naik berapa coba lu share. Ini kan kayaknya pemikiran bodoh dulu itu kan benar-benar bego gitu ya. Jadi udah naik terus masuk berteriak gitu. Belinya kapan, kita call-nya kapan. Ya kita call Ondo Februari. Jangan nontonnya dari TikTok orang lainnya bahas, enggak datangnya sini kan kayak monyet lakukan gitu ya. Kita bahas Ondo itu di Februari bro. Ya. Dan dari Februari ke Maret itu naik 600. Naik 600% lu kemana lu naik 600% dari awal kita bahas. Nah, kalau sekarang rakul. Juni ya, sampai Juni. Karena saya yakin 600% lebih bro. Karena ini banyak orang miskin Indonesia memang. Memang. Yang pertama terima kasih atas call Ondonya. Coba gue tanya sini, banyak sebenarnya yang untung apa rugi sih Ondo coba? Kan sih, emang gue minta lu duit, emang gue suruh dulu buat beli. Enggak, gue suruh beli, gue analisa. Ya kita analisa ya. Kita selalu berikan yang pertama. Nah, siapa yang untung dari Ondo sih? Tadi dia bilang, Ondo sampai jadi 4 miliar. Tapi di sini, rakul 600% bos. Ya 4 miliar GG sih ya. Tapi ya ini ya bro, kadang memang kita kalau sesuatu di bandwagon ya. Itu yang terjadi. Tuh, ada yang nyok tuh, benar nih, gue bukan
taruh Solana, taruh 10% Ethereum. Oh, Ondo tuh 2,5% ya, itu naik 600% dari 2,5% ya. Dari portofolio manajemen Gadang. 10 juta jadi 40 juta. Terus yang rugi itu siapa? Ya ini juga menarik ya. Itu menarik bro, karena banyak yang bilang wah ini profesor gadungan ya. Yang first of all kan itu sebenarnya juga teman-teman di komunitas sendiri ya. Dan di Fina ya, saya bilangnya wah Ali Masada ini sesat. Seluruh orang cuma beli altcoin, padahal saya selalu bilang ya di webinar di YouTube. Ini ada buktinya. Saya selalu bilang Maxwell tetap punya Bitcoin. Saya bilang dengan gamblang 30% lah, porto juga harus Bitcoin. Betul. Yang ada teman-temannya adalah nggak pernah scale in dan scale out ya bro. Langsung nembak gede di satu pukulan dan nggak pakai average entry, ya akhirnya drop sampai 70%. Ya contoh sekarang render kita bahas di 1 kok. Ya benar. Render ada buktinya semua. Kita pernah bahas render di 1, di 4 gue buat trade gratis di Twitter, naik ke 11. Terus sekarang masih ada yang rugi di render itu. Coba kalian lihat sendiri apa awalnya rugi di situ goblok apa gimana gitu. Apa emang udah karena render ya ada di YouTube-nya ya bro. Teman-teman bisa lihat di YouTube. Kita bahas render ya actually dari akhir tahun lalu. Yes. Dan spesial computing kita bahas pertama ya, di Indonesia. Bahkan sampai artikelnya di Google juga ada. Kalian ke Google Trends sekarang, kalian buka crypto, itu kan ini additional search of special computing dan lain. Itu dari siapa sih? Dari kita ya. Itu dari kita. Orang terkait dengan crypto itu dari kita. Coba kita kalian bahas tuh. Apa itu? Oke, udah kamu nyalain lah berarti. Coba bro, lu bahas tuh. Ada yang bilang tuh, gua umrohin order dari profit render doang. Terus yang rugi itu siapa sih katanya? Itu yang gua penasaran. Mana sih orang? Ya. Tuh trader amatir yang sok paham apa yang dibahas, itu dia yang rugi. Ya, masih amatir ya kan. Ada yang bilang mulai sepi ya, bagus dong sepi marketnya. Secara global ya, ini bukan cuma di Twitter di sini ya. Maka secara global sekarang memang lebih sepi. Karena juga interest over time bro ya, kripto ya ini teman-teman bisa lihat di Indonesia ya. Ini paling rendah bro ya. Level ini terakhir itu adalah bottom ya. Di tahun 2024 awal. Bahkan ya ini mendekati ya level pertengahan 2023. Jadi nanti bakal balik lagi harga udah parabolik lagi. Yes. Jadi memang seperti itu cara kerja market dan juga dunia. Ya. Tapi ya memang Indonesia tuh begitu market plus 62 ini sukanya cuma komentar, ya sukanya cuma berisik ya kan. Ya. Penontonnya yang rugi influencer kan, influencer yang rugi jalan-jalan, yang FOMO ya kan. Akhirnya bikin podcast berkali-kali gitu podcast ya sibuk klarifikasi sana sini ya. Podcast sama ini ya, yang dia rugi. Ya mungkin all in di sana mungkin karena mungkin di Ondonya dibahas sama influencer yang lain di harga 600%. Terus lu datang ke sini kan monyet gitu. Ya benar. Lalu suruh ini di harga ini. Ya sama bukan kita. Iya. Bahkan sesuatu yang naik 2,1 ke 4 juga. Iya. Ada koin dari 2,1 ke 4 naik ke 4 double uangnya. Masih bisa nyalain orang itu kok bingung gitu ya benar. Isi kepalanya itu apa gitu ya. Ya. Jadi kita lanjut bro ke Solana ya. Ya, Solana Bang Pirot. Dia mempertahankan support bro yang ada sekarang. Saya melihatnya ya. Kemarin kita udah losing ya, diagonal lainnya, tapi horizontal lainnya masih belum ya. Ini akan gelap ya, kehilangan 130 besok. Ya. Saya berharap di sini ada bounce ya. Ini juga weekly chart dan kalau enggak ya kita ada chance memang ke 80 sampai kalau losing. Kalau Bitcoin koreksi ya dalam ya kita bisa lihatnya Solana ke 80 tapi tetap buying opportunity ya untuk Solana. Karena Solana ini easy to use and cheap, very cheap chain. Dan untuk kredibilitasnya, saya kalau suruh pilih ya kredibilitas Solana atau ETH saya masih pilih ETH sebenarnya. Untuk sekarang ya. Kalau kredibilitasnya, memang Ethereum harganya belum perform, tapi juga bukan berarti dalam jangka panjang tidak memiliki value yang bagus buat di hold. Nah ini teman-teman nanti kalau ada pertanyaan ya, kalau bisa tanya di paragraf yang panjang ini karena mumpung kita lagi mau interaktif kita bakal balasin sambil nanti kita bahas market. Jadi kalian tulis aja di chat itu paragraf yang panjang-panjang, kita coba balasin. Ya, pertanyaan semenarik mungkin kalian sebenarnya penasaran gitu. Oh seputar kripto, seputar investasi, seputar trading. Nah, kita bahas ya ini ya semuanya. Nah tapi sebetulnya lanjut dulu bro, apa sih altcoin yang menarik dan price action seperti apa coba dibahas. Sama dulu teman-teman apa masukin pertanyaannya. Untuk altcoin ya sekarang, ini jadi ini bro ya apa? Jadi bukan rahasia ya. Ya beberapa play ya, balik lagi not financial advice ya. Mungkin melanjutkan ya tadi ya dari possible ya Cliff Unlock-nya. Ini Aptos juga menarik bro sekarang. APT ya. We don't know ya for sure. Tapi ini adalah range yang ideal. Kalau teman-teman ngomong dari 5,5, ini adalah given area yang dia sebenarnya bisa bagus ya. Untuk Aptos dan ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Karena Aptos ini juga unlock ya bro.